Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Ekasari, Kepala Sekolah TPAIT Al-Hikmah, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan praktik baik program kepemimpinan TPAIT Al-Hikmah dalam gerakan belajar tak kenal lelah untuk mewujudkan pembelajaran mendalam dalam rangka mengikuti apresiasi GTK tahun 2025. Rumah saya di Desa Tunjung Seto, tepatnya 5 km dari sekolahan. Pendidikan anak usia dini merupakan pondasi penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak. Pada tahap ini, kehidupan, sikap sosial, serta dasar keterampilan akademik mulai ditanamkan. Oleh karena itu, keberhasilan layanan PAUD sangat bergantung pada kualitas pendidik dan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan terus mengalami perubahan yang sangat pesat, baik dari segi kurikulum, pendekatan pembelajaran, maupun pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menuntut setiap pendidik untuk terus belajar dan menyesuaikan diri agar dapat memberikan layanan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Namun, tidak semua pendidik memiliki kesempatan atau semangat yang sama dalam menghadapi perubahan tersebut, terlebih lagi mereka yang berusia lanjut. Sebagai Kepala Sekolah TPAIT Al-Hikmah, saya menyadari bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD bukan hanya pada keterbatasan sarana prasarana, tapi juga upaya menumbuhkan semangat belajar pendidik di usia yang tidak lagi muda. Tantangan utama yang saya hadapi sebagai kepala sekolah adalah menumbuhkan kembali semangat belajar para pendidik yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kedua, hasil supervisi menunjukkan bahwa pendidik belum memahami konsep pembelajaran mendalam atau deep learning. Mereka juga belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, baik untuk perencanaan, dokumentasi, maupun evaluasi atau asesmen. Dukungan eksternal. Minimnya dukungan eksternal dalam bentuk pendanaan untuk mengembangkan kompetensi pendidik. Sebagian besar kegiatan belajar dan pelatihan dilakukan secara swadaya dengan biaya terbatas. Berikutnya adalah waktu yang terbatas. Di sekolah kami menggunakan sistem full day, di mana anak sekolah pulang pukul 14. Waktu untuk pendidik sangat terbatas, disertai rasa lelah seharian sudah mendampingi anak-anak. Dedikasi dan usaha. Dedikasi saya terwujud dalam komitmen waktu dan upaya personal yang melampaui tugas manajerial dengan fokus pada pendampingan individual dan pembangunan keyakinan diri guru senior. Belajar sepanjang hayat sebagai teladan. Saya tidak hanya menginstruksikan, tetapi secara konsisten menunjukkan bahwa saya sendiri terus belajar. Pendampingan teknologi personal. Saya turun tangan langsung mengajarkan penggunaan Canva, Capcut, menyesuaikan kecepatan belajar tiap individu agar tidak ada yang tertinggal. Menyediakan waktu khusus. Saya menyediakan waktu khusus untuk mendampingi belajar para pendidik setiap Sabtu. Pemasok semangat, saya fokus menghilangkan hambatan psikologis mereka. Kata-kata malu, tua, tidak bisa, itu harus dihilangkan dari mindset mereka. Dukungan dana, dengan memberikan sebagian yang saya dapatkan dari honor pelatihan, mendapatkan insentif, itu menjadi dukungan yang luar biasa. Aksi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menyusun dan melaksanakan program dengan semangat belajar tak kenal lelah, yaitu sebuah gerakan pembelajaran bagi pendidik PAUD agar terus berkembang, terinspirasi, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Program ini sangat rancang dengan 4 strategi utama, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformatif. Memberdayakan pendidik agar mereka tidak hanya melakukan tugas rutinitas, tetapi juga berkembang, berinovasi, dan memiliki growth mindset demi peningkatan kualitas pembelajaran anak secara keseluruhan. Melalui refleksi, pendidik menjadi lebih sadar terhadap proses belajarnya sendiri. Yang kedua, belajar berbasis pengalaman. Saya meyakini bahwa pendidik akan lebih mudah belajar jika mereka melihat, mengalami, dan mempraktekkan secara langsung. Oleh karena itu, saya mengajak para pendidik untuk mengikuti kegiatan belajar keluar sekolah, seperti
Sinau Bareng di Magelang pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2024. Camping komunitas belajar di Kabupaten Batang tanggal 25 sampai 26 Desember 2024. Berikutnya adalah pendampingan kompetensi individual dan digital. Berikutnya adalah pengungkatan sistem dukungan lembaga. Yang pertama adalah kita sebut dana kebaikan. Program ini lahir dari semangat gotong royong dan rasa memiliki antar pendidik. Mereka melalui kesepakatan bersama setiap pendidik yang memperoleh honor di luar lembaga dapat secara sukarela menyisihkan 5% dari honornya untuk dialokasikan sebagai dana peningkatan kompetensi sesama pendidik. Saya Herlandi Yoka Wijayanti, penyuluh keluarga berencana dari Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Ustazah Lina Ekasari ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau selaku kepala sekolah dari TPA IT Al-Hikmah Desa Selokerto Kecamatan Sempor yang mampu memimpin timnya dalam mendampingi, merawat, dan mengasuh anak-anaknya. Di sini ada banyak anak-anak dengan beberapa pengasuh saja, tapi bisa dikelola dengan baik dengan kepemimpinan dari Ustazah Lina Ekasari. Luar biasa Uslina. Saya Prima Ika Yuni Astuti SPD selaku Klinik PAUD wilayah Kecamatan Sempor mengucapkan dan memberikan apresiasi kepada Ibu Lina Ekasari SPD MPD yang selalu semangat memberikan dukungan untuk perkembangan dunia pendidikan khususnya pada anak usia dini, itu pembelajaran mendalam yang disosialisasikan kepada para guru sebagai mana berfungsi untuk fasilitas praktek nyata di kelas dalam pembelajaran sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Diana Putri, bunda dari Hengkara Ananta Kusma di TPA Al-Hikmah. Ya, di sini saya sangat terbantu adanya TPA IT Al-Hikmah. Di sini pengampunya yaitu Ustazah Lina Ekasari yang memberikan program-program kepada ustazah-ustazah lainnya agar memberikan pelayanan kepada anak-anak kami, menstimulasi anak kami, memberikan pelajaran, memberikan materi, memberikan edukasinya sangat bagus kepada anak-anak kami. Saya Turasmi, saya pendidik dari TPA IT Al-Hikmah. Alhamdulillah saya sudah bergabung di sini selama kurang lebih 23 tahun. Selama di sini saya banyak sekali belajar menuntut ilmu sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru untuk selalu belajar dan belajar. Saya juga sering diikut sertakan dalam belajar ke tempat-tempat luar kota, misalnya ada di Purworejo, di Magelang, ke Semarang, dan lain sebagainya. Saya Yuli Sabtorini, pengelola Pos PAUD Lestari Jatinegara. Bagaimana saya mengenal sosok Bu Lina Ekasari SPD AUD MPD? Berawal dari pengelolaan PAUD beliau yang bagi saya cukup bagus, dan kemudian saya berusaha untuk mengikuti beliau, belajar ke beliau di lembaganya, yaitu waktu itu TPA Al-Hikmah. Dari situlah saya belajar banyak, dan kemudian saya belajar di KB-nya maupun TPA-nya yang beliau pimpin, dan itu luar biasa, pengalaman yang tidak akan terlupakan, sehingga membuat saya itu cukup bangga. Beliau orang yang rendah hati, humble, dan kemudian bisa mendampingi saya dari awal merintis sampai sekarang yang jumlah peserta didik saya berjumlah 138. Terima kasih, selamat berjuang Bu Lina, sukses selalu menyertainya. Terima kasih segala bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.